tidak lain, hati kalian mati. Penyebab doa tidak dikabulkan itu gara-garanya, kata beliau, matat qulubukum, hati kalian mati. Lalu apa penyebab hati yang mati itu? 10 macam di sini. Nama ulah hati kita mati. Bila hati kita mati, kaifa yustajabu doakum, kayak bahan dikabulkan doa sementara hati kita mati. Nah, 10 penyebabnya. Nah, mudah-mudahan kita ini jangan sampai ada ke-10-nya. Sebuting pun lo jangan. Apalagi ke-10-nya, kadang banyak, kadang 10 aja ya. Banyak ya 10 ya kan. Nah, jadi yang pertama doa al-awwalu Arabtumullah ta'ala walam tutu haqqahu. Kalian kenal dengan Allah, tetapi dan disuruh oleh Allah tidak dikerjakan. Allah menyuruh hak kita lakukan itu Tuhan, kerjakan ibadah taat kepada Allah, kan gitu. Tapi ternyata dia tidak mau melakukan. Nah ini termasuknya ya kan, termasuk dan disuruh Tuhan malah ditinggalkan. Satu. Yang kedua kata beliau, wasani qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Kita pandai membaca Al-Quran, tetapi ternyata ketika Al-Quran dibaca tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak Nabi tadi ya kan, kita ini baca tak harus ya lah, ada paham juga, tapi untung juga membaca walaupun tidak paham, tapi untuk lebih bagus lagi ketika Al-Quran dibaca kita amalkan. Contohnya contoh ujian Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang paling ringan saja dalam surah Al-Baqarah. Maka alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu lanjutan ayat itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa itu tidak lain kata Allah adalah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah lalu siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib, wa yuqimunas shalah, dia melaksanakan mendirikan salat, dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, cirinya ada pemalar. Nah itu ya. Nah itu kan mengamalkan ringan itu artinya ternyata Al-Quran itu menjelaskan ciri orang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, dan yang ketiga ketika diberikan nikmat rezeki wa mimma razaqnahum yunfikun, dia infakkan, dia sedekahkan. Berarti orangnya adalah pemurah. Ini kadang-kadang kita membaca, paham ya kita membaca, cuma kata amalkan. Nah jadi kalau bisa ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, ketika diberikan paham dengan Al-Quran bisa kita mengamalkan. Wasal itu yang ketiga, idda'aitum adawata syaitani wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kita ini mengakui memusuhi lawan setan, tapi kadang-kadang mengawani. Nah buktinya di sholat setan kan mau apa sembahyang kayaknya gitu dulu ya. Nah akhirnya tak umpak juga, kita melalaikan kewajiban. Kadang-kadang maksiat yang mesti kita tinggalkan kita perbuat karena dibujuk oleh syaitan. Maka itu kadang-kadang mohon maaf, waktu anak sembahyang aja kita ini digodanya juga. Lalu kita disuruh berdoa atau meminta memohon kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah durun. Nah itu kita berdoa, mudahan jangan diganggu oleh syaitan. Minimal paling tidak membaca surah An-Nas sekurang-kurangnya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian warabiu yang keempat, ada 10 tadi kata Ibrahim bin Adham, taquluna, kalian mengatakan, innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bi sunnati. Kalian tuh mengaku umat Rasulullah, kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata beliau walam ta'malu bi sunnatihi, sunnahnya Nabi tidak dikerjakan. Nah ini kena juga kita ya. Ada apa sunnahnya Nabi? Bila bertemu berpapasan ucapkan salam. Kan itu salah satu sunnah Nabi itu. Bila bertemu kita paling tidak tegur sapa, sekurang-kurangnya tabassum, dan nilainya jadi sedekah. Tabassum itu luar biasa. Nah jadi ini sunnah-sunnah yang dilalaikan, ditinggalkan, padahal mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita ingin doa dikabulkan, tidak lain adalah amaliyahnya melaksanakan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wal khamisu, yang kelima, idda'aitum dukhulal jannati walam ta'malu laha. Kalian menginginkan, berkehendak masuk ke dalam surga, tapi jalan yang menuju ke jalan surga tidak diperbuat. Nah ini salah juga sih. Hendak masuk surga tapi boleh lama. Suruhan Allah ditinggalkan, suruhan Nabi ditinggalkan, malah yang dilarang diperbuat. Nah kepengen masuk surga tetapi dia tidak melakukan amal yang menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasadisu, yang keenam, idda'aitumun najata minan nari wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian ini berkehendak selamat daripada neraka, tetapi malah kalian lemparkan diri kalian ke jurang api neraka. Buktinya melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dikerjakan, ibadah ditinggalkan. Nah ini bakal menjerumuskan masuk ke dalam api neraka. Padahal kita sering berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiap hari kita bermohon munajat kepada Allah, minta supaya diberikan kenikmatan surga, diberikan keridhaan dari Allah, terhindar daripada murka dan siksa api neraka. Wasabi'u, yang ke-7, ya kan, ke-7. Qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian meyakini, mengatakan bahwa mati itu sebenarnya dan bakalan terjadi, pasti terjadi. Bila sudah sampai masa waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya kan? Mundur tidak bisa, maju pun tidak bisa. Ini namanya maju karena mundur karena. Nah jadi kalau sudah sampai masa waktunya tidak bisa ditunda-tunda. Yakin bahwa kematian terjadi, tetapi walam tasta'iddu lahu. Kita tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bekalnya apa? Tidak lain. Tidak lain adalah amal yang kita perbuat keseharian ini, amal baik dan amal buruknya ini tergantung kepada kita. Bila kebanyakan buruk, naudzubillah, mudah-mudahan kita baik terus yang kita kerjakan. Andai kata buruk yang kita lakukan, perbuatan yang tidak baik, maka sesegera mungkin kita kembali ar-ruju' ilallah, kembali bertaubat minta ampun kepada Allah atas kelalaian yang kita lakukan ini. Nah maka kalau dikaitkan dengan momen tahun baru, ini kan pada hakikatnya nih umur kita nih berkurang apa tambah kan? Berkurang. Walaupun pada dasarnya bilangannya bertambah dari 44 menjadi 45. Tapi pada hakikatnya batasan usia kita mendekati sudah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan mau tidak mau kita ada mempersiapkan diri untuk banyak-banyak mengisi dengan kebaikan dan kebajikan. Khawatir kalau satu saat diambil ternyata kosong melompong, tidak ada kebaikan yang kita bawa. Naudzubillah. Nah kita berharap mudah-mudahan mati dalam keadaan penuh kebaikan. Amin. Kemudian yang ke-8, wasaminu, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum walam tanzuru li uyubi anfusikum. Ujar Ibrahim bin Adham, kalian tuh sibuk memikirkan aib orang lain, kekurangan orang lain, itu yang sering dikomentari, dibicarakan, tetapi tidak pernah memperhatikan aib diri kita sendiri. Nah itulah yang terjadi dalam kita. Maka itu pernah ulun menyampaikan, ulun kalau kita bisa bercermin bukan dengan kaca spion, kita bercermin dengan cermin biasa, supaya yang nampak jelas terlihat adalah diri kita sendiri. Wajah kita bagaimana, warna kulit kita seperti apa, potongan kita bagaimana, ini sudah nampak jelas. Karena yang memantul adalah cermin yang pantulan itu untuk kita lihat. Tetapi kalau kita bercermin dengan kaca spion, sepeda motor atau mobil, maka yang nampak bukan diri kita, yang nampak adalah orang lain. Bagaimana keadaan orang lain itu kita bisa melihat. Nah kita jangan seperti itu, pandai mengoreksi orang lain tapi lupa mengoreksi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Aduh memikirkan orang lain, nafsi, memikirkan kita masing-masing. Kayak apa kau orang tahalang kata bujur, ya kan? Jangan tapi banyak dikomentari. Nah, maksudnya apa? Kalau itu anak kita, keluarga kita, wajarlah kita tegur. Kalau orang lain kan kasihan, mau kita tegur kalau kita singgung sendiri. Nah,
Hari kan menagur kada, tapi mengisahkan syarat itu panjang kisahnya. Hari gibah kita, ketujuh menggibah orang. Janganlah kita membuka aib kesalahan orang lain, kehormatan orang jangan kita beberkan. Nih, kalau sibuk memikirkan aib kekurangan orang lain, ternyata lupa memikirkan aib diri sendiri, berarti ini salah satu penyebab doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Jangan tapi mengurusi orang. Nah, ini sudah. Nah, jangan tapi ketujuh mau. Cuma kada nyaman gitu bilang kada nyaman. Kada nyaman, aku kada nyaman ini kada nyaman aku ya. Pas menyaman jangan disambat itu baik karena masalah. Ini memang ada baiknya. Nauzubillah lah. Yang ke-9, watasi'u akaltum nikmata rabbikum falam tashkuru lahu. Kalian ini menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi segala nikmat karunia ini kan Allah yang memberikan. Kita rasakan nyaman atau tidaknya, alhamdulillah tergantung kepada kita menyikapi. Kalau kita yang biasa bersyukur, maka apapun yang datang kepada kita, insya Allah kita nikmati dengan senang hati. Tapi bila kita bersyukur, nah nyaman aja lah ya, terasa ada nyaman ya kan? Apalagi nyata ada nyaman. Nah ini kita bersyukur. Nah maka itu ujar Sidin, ujar Ibrahim bin Adham, kalian pandai memakan nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi lupa bersyukur.